Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda sekalian pada hari ini. Kami dari tim Cahaya Iman Katolik mengucapkan selamat Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai hidup kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 34a, dilanjutkan dengan ayat 37 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur.
ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah mengapa bangkit? Selamat Hari Raya Paskah. Warta kebangkitan adalah warta iman kita, karena iman kita adalah iman akan kebangkitan Yesus, Tuhan kita. Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan Injil dan sia-sialah iman kita. 1 Korintus 15 ayat 17. Saudaraku terkasih, kesaksian Maria Magdalena, Petrus dan murid yang lain dalam Injil Yohanes ialah bahwa jenazah Yesus tidak ada di kubur, merupakan kesaksian akan kebangkitan sebagaimana dinubuatkan dalam kitab suci. Kepergian mereka ke kuburan pada hari ketiga bukan hari Sabat, jelas-jelas karena menaati hukum Taurat yang tak memperbolehkan seseorang melakukan aktivitas atau pekerjaan pada hari Sabat. Akan tetapi, tidak disangkal juga bahwa perkataan Yesus masih terngiang-ngiang di telinga mereka, yaitu Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kubur kosong menandai kebangkitan jasmani, agar juga para murid bisa melihat dan membuktikan perkataan Yesus bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit menurut kitab suci. Menanggapi hal itu, imam-imam kepala khawatir jangan-jangan perkataan Yesus itu betul, maka mereka menyuruh serdadu untuk menjaga kuburan Yesus agar pada hari ketiga jenazahnya tidak dicuri dan dikabarkan bahwa Yesus telah bangkit. Kenyataannya berbeda, walau ada penjagaan, tetaplah Yesus bangkit. Dua murid dalam perjalanan ke Emmaus mengenal Yesus yang bangkit pada saat Yesus merayakan Ekaristi. Itu meyakinkan mereka bahwa Yesus tidak mati, tetapi hidup dan hadir di tengah-tengah kita. Mengikuti perayaan Ekaristi membuat kita semakin mengenal Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita semakin percaya akan kehidupan kekal yang ditawarkannya kepada kita. Maka marilah kita bangkit bersama Kristus dengan semangat yang baru. Semangat Paskah, yaitu kita selalu bangkit dalam apapun, termasuk dalam kejatuhan. Semoga demikian. Amin.